Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah Ananda, pada pagi ini kita kembali belajar geografi, di mana ini adalah pembahasan terakhir dari persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Namun pada pagi ini kita akan mempelajari tentang konservasi flora dan fauna. Sebelum Ananda mengetahui tentang apa sih maksud dari konservasi itu, nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya konservasi flora dan fauna. Nah, konservasi ini adalah pengelolaan biosfer secara aktif, di mana ini untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman flora dan fauna, serta pemeliharaan keanekaragaman flora dan fauna. Nah, itu adalah pengertian konservasi. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui apa itu konservasi, kita akan berdiskusi dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orangutan? Apa sebab yang dialami oleh orangutan tersebut? Kemudian bagaimana sih upaya pelindungannya? Nah, untuk pertanyaan yang di slide tersebut, Ananda harus menjawabnya dengan melalui video Ananda sendiri, lalu dikirim ke via grup WhatsApp ya. Nah, jadi untuk menjawab ini Ananda dilarang untuk membaca sumber. Ananda harus menjawab sesuai dengan pendapat Ananda sendiri ya. Nah, setelah itu, untuk materi pertama tentang konservasi keragaman hayati di Indonesia. Apa saja sih yang dimiliki Indonesia? Nah, yang pertama itu Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% jenis burung, 25% jenis ikan, serta 15% jenis serangga. Sedangkan untuk hewan endemis Indonesia, pertama, ada 36% spesies mamalia besar endemis, 25% spesies primata endemis, 40% spesies paruh bengkok endemis, 44% spesies kupu-kupu endemis, serta 56% spesies bambu endemis. Nah, sedangkan untuk pemilihan kawasan konservasi atau kawasan flora fauna yang dijaga keberlangsungan hidupnya berasal dari kekhasan, keterancaman, serta untuk kegunaan. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan keragaman hayati. Nah, pemanfaatan ini bisa untuk berbagai sumber seperti yang pertama ada sumber pangan, kedua bahan baku jamu atau obat-obatan, ketiga bahan baku industri, keempat minyak dan lilin, kelima kerajinan dan hiasan, serta yang terakhir adalah objek pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Nah, untuk lebih pahamnya akan kita pelajari step by step dulu ya. Nah, untuk yang pertama ada manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Nah, pastinya Anda udah tahu kan apa sih maksud dari sumber pangan ini. Nah, pangan ini adalah sebagai kebutuhan pokok kita atau sebagai sumber makanan. Nah, karena negara kita adalah negara Indonesia, tentu makanan pokok dari masyarakat Indonesia adalah terutama adalah padi. Nah, akan tetapi ada juga beberapa daerah yang makanan pokoknya seperti jagung, yaitu di daerah Madura kalau nggak salah Ibu ya. Soalnya untuk hewani yang digunakan sebagai nutrisi adalah seperti ayam, sapi, lalu binatang-binatang lainnya yang pastinya halal ya. Selanjutnya yang kedua adalah manfaatan keanekaragaman hayati ini sebagai untuk obat-obatan. Nah, untuk tumbuhan seperti buah mengkudu dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah buah merah, mengobati kanker atau tumor, kolesterol tinggi, dan diabetes. Selanjutnya, yang berasal dari hewani ada ular, di mana daging dan lemaknya dipercaya dapat mengobati penyakit kulit atau gatal-gatal. Selanjutnya adalah lebah madu. Nah, lebah madu ini kan madunya yang manis tuh, jadi dapat
meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya manfaat ketiga adalah manfaat keanekaragaman hayati sebagai sandang. Nah, sandang di sini maksudnya seperti kebutuhan sekunder kita, seperti pakaian ya maksudnya. Yang pertama ada rami, pisang hutan atau abaka dimanfaatkan saranya untuk dipintam menjadi kain atau bahan pakaian. Yang kedua, tanaman labu air oleh suku Dani di lembah Balim atau Papua sebagai bahan untuk membuat koteka. Nah, seperti yang Anda lihat, ada sebuah gambar, itu merupakan tanaman labu air di Papua ya. Kan seperti yang Anda ketahui bahwa Papua itu masih kental kan dengan budaya aslinya. Jadi untuk melindungi diri mereka, mereka memanfaatkan tanaman labu air ini untuk digunakan sebagai pembuatan koteka. Koteka ini adalah seperti pelindung alat reproduksi ya bagi laki-laki. Sedangkan kalau untuk wanita yaitu dinamakan dengan tumbuhan wen. Selanjutnya yang ketiga, bulu burung dapat digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Dan yang terakhir adalah ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itu adalah manfaat keanekaragaman hayati sebagai sandang. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Nah, sumber papan di sini sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, alas, atap, dan tiang. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain kelapa atau Cocos nucifera, jati, Tectona grandis, meranti, Sorea acuminata, nangka Artocarpus heterophyllus, kayu ulin atau dinamakan dengan Eusiderosylion barnensis, bambu Dendrocalamus asper, ada selanjutnya Rasamala Altigia excelsia, dan gebang atau soripat utan yang digunakan membuat atap dan dinding rumah. Nah, sedangkan untuk di gambar sebelahnya itu adalah pohon meranti Ananda. Yang kelima adalah manfaat keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Seperti yang Anda ketahui, negara kita, Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana negara ini terdiri atas 17.000 pulau, dan masing-masing pulau itu dipisahkan oleh lautan. Itulah membuat budaya kita antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Selain bentuk negaranya yang kepulauan, juga dipengaruhi oleh jalur perdagangan, yaitu pada zaman dahulu banyak masuk negara yang singgah ke Indonesia untuk transaksi perdagangan seperti dari India, Cina. Nah, dan itu juga mereka menyebarkan budaya mereka seperti bercorak Hindu-Buddha. Nah, yang untuk keanekaragaman hayati ini sebagai aspek budaya dapat kita lihat. Yang pertama itu upacara kematian di Toraja menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis saat memandikan jenazah, misalnya limau, pisang, daun kelapa, dan rempah-rempah. Yang kedua, umat Islam menggunakan hewan ternak, kerbau, kambing, sapi pada hari raya kurban. Yang ketiga, budaya nyekar atau ziarah kubur. Pada masyarakat Jawa menggunakan mawar, kantil, melati, dan kenanga. Dan yang terakhir, umat Nasrani menggunakan pohon cemara saat perayaan Natal. Selanjutnya, konservasi keragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam kedua kelompok utama, yaitu pertama, kawasan suaka alam, di mana kawasan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, cagar biosfer, kedua, cagar alam, ketiga, suaka marga satwa. Sedangkan yang kedua adalah kawasan pelestarian alam, di mana kawasan ini terbagi atas 4. Yang pertama ada Taman Nasional, kedua, Taman Hutan Raya,
Ketiga, taman wisata alam. Dan yang terakhir, kebun raya dan kebun binatang. Nah, baiklah Nanda, untuk lebih detailnya, coba Nanda perhatikan video berikut ini dulu ya. Selamat menyaksikan.
Nah, untuk karakter building, alpha male yang berada di Sulawesi Utara sedang memperhatikan suasana di sekitar hutan. Seekor alpha male ini bertugas menjaga kelompoknya dari ancaman. Alpha male ini hanya memiliki 3 jari pada tangan kanannya, karena putus terkena jerat buatan manusia. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan kedua ya, sesudah fauna ke orangutan. Ananda harus menjawabnya melalui video Ananda sendiri. Namun, yang diminta itu adalah pendapat Ananda sendiri ya. Tidak dibolehkan untuk membaca sumber atau misalnya dari HP. Ya. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita. Kalau Ibu ada salah, Ibu minta maaf ya. Tapi kalau misalnya Ananda mau bertanya, ada yang beberapa tidak paham atau kurang paham, boleh ditanyakan melalui grup atau PC kepada Ibu juga boleh. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.